Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Halo mbak semuanya, apa kabar? Puasa mungkin tetap semangat ya, walaupun puasa bagi yang lagi hamil, lagi promil, ada yang puasa, mungkin ada yang enggak juga yang hamil. Oke, baiklah, hari ini saya akan membahas masalah ada teman-teman kita yang berhasil di grup IVF yang saya buat, yang saya punya. Itu ada beberapa orang yang berhasil hamil setelah mereka gagal IVF, transfer embrio beberapa kali, terus embrionya habis atau embrionya masih ada sisa, tapi malah setelah gagal itu sebulan kemudian mereka hamil alami. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, itu pada mintain tips sama saya. Nah, jadi saya jelasin ya. Mereka itu yang berhasil hamil setelah gagal IVF itu, selain juga mereka ada yang mengikuti tips saya, dan yang paling peran penting itu adalah kenapa bisa hamil alami, yaitu kan di saat mereka menjalani IVF kan ada yang ngikutin tips saya untuk berobat ke hematologi atau menggunakan pengencer darah bagi mereka yang diberikan oleh dokternya. Ada yang berupa pil, ada yang berupa suntikan. Nah, jadi setelah mereka gagal, mereka kan udah encer nih darahnya, sehingga waktu berhubungan setelah haid berikutnya, darahnya lagi lancar-lancarnya nih. Nah, makanya bisa berhasil, itu faktor pertama. Jadi mungkin yang sebelumnya dia ada pengentalan darah, karena program IVF ini ada diberikan pengencer darah dan akhirnya darahnya lancar, makanya bisa hamil. Yang kedua, karena kan selama IVF ini mereka diberikan berbagai macam suntik ya, atau hormon, suntik-suntik hormon, mikrogas, sigas yang diminum untuk meningkatkan hormonal kehamilan. Nah, itu masih bekerja. Nah, jadi karena mereka sudah dapat hormon berbagai macam berbentuk suntikan di paha seperti hidroksika, Hovidrel pada pusat, atau minum sigas atau mikrogas yang dimasukkan ke misfi. Nah, itu ada pengaruhnya juga. Jadi sisa-sisa obat-obat itu meningkatkan kesuburan mereka, hormonnya juga jadi baik, sehingga saat pembuahan pada haid berikutnya, setelah berhubungan, pas momennya, sehingga mereka berhasil hamil alami. Nah, jadi itu yang faktor kedua ya, pengencer darah, obat-obat hormonal. Yang ketiga, tentu saja itu merupakan takdir ya, takdir dari Allah. Mungkin mereka menjalaninya ikhlas, uang yang dihabiskan tidak terlalu diperhitungkan, mereka pasrah, makin dekat diri kepada Tuhan sehingga dikabulkan. Nah, kayak gitu. Nah, yang keempat apa? Ada yang keempat. Ini yang bisa hamil alami ini bagi pasangan atau bagi si ibu atau si perempuan yang nggak ada masalah dengan tuba. Artinya tubanya masih normal, baik 1 atau 2 tuba. Jadi tubanya masih berfungsi. Lain cerita kalau tubanya sudah rusak atau non paten atau tersumbat atau perlengketan. Nah, itu nggak bisa ya. Atau tubanya sudah dibuang. Nah, itu apalagi gitu, nggak bisa. Jadi hanya bisa bagi tubanya yang nggak diapa-apain sama dokternya atau tidak pernah bermasalah dengan tuba, hanya bermasalah masalah kesuburan atau bermasalah masalah darahnya tadi yang saya bilang, atau autoimunnya. Nah, itu kemungkinan besar bisa berhasilnya tinggi. Nah, lalu apa hikmah yang dari saya ceritakan? Hikmah yang dari saya ceritakan, bagi kalian yang baru gagal, ya perbanyak aja ibadahnya, keikhlasannya lebih ditingkatkan, karena Tuhan akan melihat bagi pasien-pasien yang benar-benar ikhlas menjalani dan benar-benar nggak setengah-setengah gitu, baik suami dan istrinya. Nah, itu yang bisa terjadi kehamilan alami. Jadi nggak ada tips khusus yang membuat mereka jadi hamil alami. Itu semua dari faktor-faktor yang tadi saya bilang. Dan kebetulan memang saat 2 weeks waiting, mereka mengikuti saran-saran saya seperti
apa namanya, ada yang dia akupuntur, yang dia, nah itu faktor kelima berarti ya, 5 atau 6 tadi. Nah, akupuntur juga mempengaruhi kesuburan ibu-ibu hamil. Nah, jadi bagi mereka yang sempat akupuntur juga mempengaruhi, sehingga rahimnya bagus, sehingga pendarahannya lancar dan lain-lain, darahnya lancar maksudnya ya. Nah, itulah yang membuat faktor-faktor tersebut terbentuk sehingga terjadilah hamil alami. Oke, saya lanjutkan ya yang keenam. Nah, faktor berikutnya yang keenam adalah memang dari si suami juga nggak terlalu apa namanya, masalah sperma nggak terlalu parah gitu. Misalnya yang bermasalah itu hanya di pihak istri. Nah, itulah yang membuat hamil alami atau hamil alami setelah IVF, gagal IVF bisa baik. Nah, itu catatan penting juga ya. Tapi kalau bagi suami yang ada masalah bentuk spermanya tidak normal, yang apa ya, kan ada 9 jenis kategori. Nah, itu kalau dia misalnya bentuknya ada yang kakinya 2, kakinya miring, kepalanya bentuknya bulat atau tidak normal dan segala macamnya, ya, maka itu bisa terjadi hamil alami. Tapi kalau ada masalah yang seperti itu, maka juga faktornya sangat-sangat kecil. Dan juga kalau misalnya suaminya ada apa ya, saya lupa, olizo apa gitu ya, saya lupa. Jadi kalau dia spermanya nol, nggak ada intinya, hanya cairan encer tapi nggak ada inti spermanya, juga nggak bisa terjadi hamil alami. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang membuat teman-teman kita itu bisa hamil. Pertama, dari faktor yang semua saya baca ya, maksudnya dari si suami pertama tidak ada masalah, yang bermasalah hanya si istri. Nah, makanya obat-obat segala macam obat yang diberikan oleh dokter obgyn seperti suntik, tadi hormon-hormon yang dapat memicu hormon kesuburan si istri naik. Ditambah juga tadi saya bilang dia mengikuti saran saya yang saya suruh akupuntur, olahraga, makan makanan selama 2 weeks waiting apa saja, itu juga mempengaruhi. Dan juga yang terpenting yaitu memang faktor dari rezeki dari Allah. Nah, itu juga sangat berpengaruhi. Dan jangan lupa untuk ikhlas. Nah, saya bilang ikhlas itu sangat benar-benar apa namanya ya, ada buah hasil dari keikhlasan kita dalam menjalani IVF. Saya paham memang kita banyak menghabiskan uang, duit, waktu, tapi dengan kita ikhlas, Allah akan balas dengan yang lebih indah. Nah, contohnya itu ada teman kita yang hamil tunggal setelah gagal IVF, ada hamil kembar setelah gagal IVF. Nah, kita bisa belajar dari mereka bahwa mereka ikhlas dalam menjalani, tidak stres, tidak mengeluh, tidak menghitung-hitung yang sudah dikeluarkan. Dan faktor berikutnya adalah mendoakan teman-teman yang sudah berhasil. Misalnya saya share di grup, selamat kepada teman kita sudah berhasil, atau selamat kepada teman kita sudah lahiran. Nah, mendoakan mereka, maka apa yang kita doakan balik lagi ke kita. Itu sih yang saya lihat, teman-teman yang benar-benar tulus, yang dia ikhlas pada diri saya sendiri, tulus kepada teman-temannya, mendoakan ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa sedekah itu yang seperti saya bilang di video sebelumnya, itu sangat apa ya, manjur untuk segala sesuatu yang kita inginkan ya. Apa yang kita berikan harta kita kepada orang miskin, orang susah, maka akan kembali dalam bentuk lain, bisa kesehatan, bisa anak, bisa rezeki, bisa naik pangkat, bisa jabatan dan lain-lain. Nah, itu juga senjata untuk berhasil IVF. Nah, jadi teman-teman semangat ya untuk bisa berhasil hamil. Dan kalian yang benar-benar ikut IVF, jangan berpikir untuk mudah-mudahan nanti saya setelah jangan berpikir gagal IVF terus hamil alami. Yang penting fokus dulu ke berhasil IVF-nya. Nah, kalau misalnya setelah itu hamil alami, itu merupakan hadiahnya dari usaha yang Mbak dan suami lakukan dari mulai awal. Banyak loh, ada beberapa orang yang memang
mereka pasrah setelah gagal, lalu ada yang pergi umroh, setelah pulang umroh ternyata hamil, ada yang benar-benar dia habis gagal FET, terus kan haid tuh, nanti setelah haid kan itu masa subur lagi. Nah pas masa subur itu memang rezeki mereka berhubungan dan jadi, nah seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya, kita hanya bisa jalani. Ada waktu yang sekarang masih banyak, ya sudah dijalani aja semuanya. Jangan sampai ngulur-ngulur waktu. Ada duit jangan terlalu perhitungan, ya silahkan ikut program hamil. Mungkin itu dari saya penjelasan tentang kenapa teman-teman kita kok bisa berhasil malah setelah IVF. Nah faktor terbesarnya dari Allah, yang kedua dari proses IVF sebelumnya itu sampai dia FET gagal dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan di grup atau di kolom komen saya. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.